Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Rizky Samasa dengan NIM 12130301115 dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara kelas 1C. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSYMH. Dan saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-1 sampai 7. Pada pertemuan pertama, mata kuliah Ilmu Tauhid hanya membahas KRS. Pada pertemuan kedua, membahas mengenai konsep dasar ilmu. Ada yang udah tahu belum sih konsep dasar ilmu itu? Berikut penjelasan. Apa itu pengetahuan dan apa itu ilmu? Pengetahuan yaitu panca indera, yaitu segala sesuatu yang kita lihat, kita tahu, dan kita rangsang melalui panca indera. Sedangkan ilmu yaitu pengetahuan sistematis. Ilmu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pengetahuan. Sebab ilmu adalah sesuatu yang sudah diuji, menghasilkan teori, dan dapat dipelajari, serta dicari lebih dalam lagi. Yang harus kita ketahui, bahwa pengetahuan belum tentu ilmu, sedangkan ilmu sudah pasti pengetahuan. Antara pengetahuan dan ilmu pasti memiliki persamaan, dan juga memiliki perbedaan. Dalam filsafat ilmu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, epistemologi, pengetahuan atau ilmu memiliki metode dalam pembelajaran. Yang kedua, ada ontologi, yaitu sebuah pengetahuan atau ilmu dapat didefinisikan atau diartikan. Ketiga, ada aksiologi, yaitu kegunaan. Pertemuan ketiga membahas materi pengertian, nama, dan manfaat ilmu tauhid. Dapat diartikan bahwa tauhid secara etimologi, yaitu keesaan, secara terminologi, tauhid yaitu menjadikan sesuatu satu saja. Ilmu tauhid ialah segala pikiran dan teori serta argumentasi yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu. Menurut Muhammad Abduh, ilmu tauhid membahas tentang sifat Allah dan wujud Allah. Menurut Husain Afadi, ilmu tauhid membahas bagaimana menetapkan akidah dengan menggunakan dalil-dalil. Objek ilmu tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid ilahiyah yang artinya ketuhanan, terus tauhid nunuwah yaitu kenabian, dan tauhid asma wa sifat yaitu sesuatu yang diperoleh lewat pendengaran dari sumber yang meyakinkan, yakni Quran dan hadis. Selanjutnya pada pertemuan keempat membahas tauhid rububiyah, yang dapat disimpulkan bahwa di materi ini menjelaskan bahwasannya Tuhan adalah segala-galanya. Tuhanlah yang mampu menguasai dan pemilik segalanya. Tuhanlah yang wajib disembah oleh semua makhluknya. Tuhanlah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi petunjuk, mengurus, dan menetapkan aturan. Selanjutnya pada pertemuan kelima membahas tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Nah, saya simpulkan saja bahwa tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah sebagaimana hambanya melakukan perbuatan-perbuatan seperti memohon perlindungan, memohon keselamatan, memohon ampunan, dan bentuk ibadah lainnya. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan pada pertemuan ke-6 membahas tauhid asma wa sifat. Apa itu asma dan apa itu sifat? Asma ialah nama-nama. Sifat ialah karakter atau ciri khas. Dapat disimpulkan bahwa tauhid asma wa sifat adalah pengenalan kita terhadap Allah melalui nama-namanya yang bisa dikaji di Asmaul Husna. Dan kemudian tauhid ini juga membahas sifat-sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 99 nama yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu lebih kepada karakter dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal sebagai istilah wujud, kidam, bako, dan sebagainya. Ini tuh merupakan tauhid yang ketiga. Artinya dengan pemahaman dan pengakuan kita terhadap nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk keimanan atau tauhid terhadap nama-nama dan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah tidak dilahirkan dan tidak diciptakan. Terus Allah tidak melahirkan atau tidak memiliki anak adalah salah satu keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam kategori tauhid asma wa sifat. Dan terakhir, materi terakhir yang ketujuh yaitu materi yang membahas karakteristik ilmu tauhid. Karakter adalah ciri khas atau ciri yang melekat pada satu hal. Ilmu tauhid memiliki karakter yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain.
Begitupun dengan ilmu yang lain memiliki karakternya masing-masing. Di dalam filsafat ilmu, yaitu salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang keabsaan sebuah pengetahuan atau ilmu. Dalam filsafat ilmu ada 3 istilah. Yang pertama ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bisa diartikan memiliki metode dan manfaat. Karakteristik ilmu tauhid dibagi menjadi 4, yaitu tufikiyah. Tufikiyah itu pelanggaran dan pengukungan atau perbuatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan dengan akal yang sehat. Ini tuh menuntut kita untuk mempelajari ilmu tauhid supaya kita berbuat dan beramal seperti yang dicontohkan Rasulullah. Begitupun menjauhi segala yang tidak dikerjakan atau dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kedua ada gaibiyah, yaitu keimanan kepada yang gaib, kepercayaan ke yang gaib yang sifatnya empiris, tidak bisa diterima oleh akal begitu saja, menuntut kepada kita untuk mengimani yang gaib seperti rukun iman dan dijelaskan di Al-Qur'an. Yang ketiga ada syumuliyah, kesempurnaan ajaran yang ada di Islam, menuntut kepada kita mengintegrasikan ketiga aspek dalam kehidupan kita, yaitu iman, ilmu, dan amal, supaya kita terlahir menjadi insan yang sejati. Yang keempat ada takamul, yaitu pelengkap, sempurna, bulat, terkumpul, menuntut kesempurnaan pada setiap insan. Kelima ada tawazun, yaitu keseimbangan, sikap seseorang memiliki titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi satu persoalan, mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan, bahwa kita harus menetapkan sesuatu pada semestinya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.